Halo teman-teman, sahabat semua. Kali ini saya hadir lagi di hadapan teman-teman sekalian untuk berbagi tips atau ilmu-ilmu bermanfaat bagaimana memanfaatkan Facebook yang setiap hari kita pakai untuk berbisnis. Teman-teman sekalian, saya yakin banyak di antara teman-teman ini yang menggunakan Facebook untuk kegiatan bisnisnya. Misalnya jualan baju, jualan kue, jualan herbal, bahkan jualan bisnis, jualan jasa dan segala macam. Facebook memang memungkinkan untuk itu kita lakukan. Namun sayangnya begitu banyak orang yang tidak tahu bagaimana seharusnya menggunakan Facebook ini untuk kegiatan bisnis. Mereka menganggap bahwa begitu kita menggunakan Facebook untuk berbisnis, kita cukup memposting produk atau jasa kita di timeline kita. Padahal itu tidak begitu disuka oleh Facebook. Begitupun apa yang kita lakukan itu tidak begitu disuka oleh teman-teman kita. Lantas, kalau itu tidak begitu disuka oleh Facebook, tidak juga begitu disuka oleh teman-teman kita yang ada di Facebook, seperti apa ya seharusnya kita menggunakan Facebook ini untuk berbisnis? Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing dengan teman-teman sekalian. Apa yang saya sampaikan ini bukanlah sesuatu yang benar salah ya. Teman-teman bisa punya pendapat lain, bisa punya cara lain. Tapi apa yang saya sampaikan ini adalah salah satu cara yang disampaikan oleh yang saya pelajari dari coach-coach yang hebat seperti Indra Jaya Purba, kemudian Aris Sartadi. Beliau adalah founder dari IDN. Untuk tahu apa itu IDN, silahkan kontak saya. Nanti saya kasih tahu apa itu IDN. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tiga saja topik. Tiga subtopik maksud saya. Kalau topiknya bagaimana memanfaatkan Facebook untuk kegiatan bisnis, tapi di dalamnya ada tiga subtopik bagaimana memanfaatkan Facebook ini. Subtopik pertama adalah bagaimana memahami alur memanfaatkan Facebook untuk bisnis. Dalam hal ini, karena saya sebagai pelaku network marketing, bagaimana memanfaatkan Facebook untuk bisnis network marketing. Kedua, memahami dasar algoritma Facebook bekerja. Apa itu algoritma nanti saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah teknis. Setelah kita paham tadi alurnya, sekarang langkah-langkah teknisnya apa yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan Facebook ini dalam melakukan kegiatan bisnis, khususnya bisnis network marketing. Untuk yang pertama teman-teman ya, kita memahami alur bagaimana memanfaatkan Facebook untuk berbisnis. Seringkali ini banyak sekali teman-teman Facebook ini seperti ini ya. Teman-teman jualan di Facebook itu dengan cara posting di timeline. Pokoknya tiap hari posting jualan semuanya. Gitu. Padahal cara seperti itu tidak tepat. Kenapa? Karena alur untuk terjadi jualan atau transaksi itu tidak seperti itu. Itu langkah terakhir. Begitu kita posting jualan itu adalah langkah terakhir sebenarnya. Nah, langkah yang benar itu seperti apa? Yang direkomendasikan ya, bukan masalah benar salah. Pertama, kita harus terlihat di media sosial. Bukan jualan kita yang langsung terlihat, tapi kita terlihat dulu. Gitu ya. Kita terlihat dulu di media sosial. Setelah kita terlihat, apa yang terjadi? Ya, setelah terlihat, bagaimana juga cara terlihatnya? Terlihatnya itu dengan misalnya kita
posting, misalnya kita komen, itu kita sudah terlihat. Kita terlihat oleh teman kita yang ada di Facebook, itu kita terlihat. Caranya seperti itu. Nah, kemudian setelah terlihat dengan kita posting, komen, kita berinteraksi. Ya, kita berinteraksi. Cara interaksinya itu seperti apa? Interaksi di dalam Facebook itu bisa kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di friend list kita, ya. Dan orang-orang yang komen di komenan kita, komen mereka kita balas, komen mereka kita like, postingan mereka kita komen, postingan mereka kita like, kita kita inbox segala macam, itu kita berinteraksi dengan mereka. Jadi belum proses jualan, belum proses jualan. Setelah kita terlihat dengan posting, kita kemudian berinteraksi dengan komen-komenan, engagement lah istilahnya, engagement. Kalau di dalam Facebook itu engagement, like, komen, inbox segala macam, itu namanya kita engage, berinteraksi dengan mereka. Kemudian setelah kita berinteraksi, setelah kita posting kemudian berinteraksi, ada proses namanya kita disukai oleh orang. Ya, kita disukai oleh orang. Karena kalau kita tidak disukai oleh orang, tidak mungkin orang mau beli sesuatu dari kita, gitu ya. Tidak mungkin orang mau beli sesuatu dari kita. Sekalipun ada yang beli, itu karena barang kita sangat-sangat menarik, gitu loh. Atau pada saat itu kebetulan saja butuh, gitu ya. Nah, setelah kita disukai, ya, kemudian kita berteman dengan mereka, ya. Karena kita sering postingan kita bagus, komenan kita bagus, kita kan disukai sama orang. Setelah kita disukai, kita berteman dengan mereka. Kita berteman dengan orang yang kita komen, dengan orang yang komen kita, yang baca postingan kita, gitu, yang suka sama kita berteman, jalin pertemanan. Setelah kita berteman dan berinteraksi, kemudian trust itu timbul, teman-teman. Trust itu timbul. Jadi trust itu timbul karena Mas Sauset, terima kasih Mas sudah hadir di live saya ini, orang terkenal ini yang menghadiri live saya, TikToker luar biasa. Oke. Kemudian setelah timbul trust itu artinya orang percaya pada kita, teman-teman, percaya pada kita. Setelah kita berteman, percaya pada kita. Setelah orang lain percaya kepada kita, gitu ya, barulah terjadi yang namanya jual beli atau proses marketing atau proses transaksi. Jadi jangan dilompati. Begitu teman-teman langsung posting jualan di timeline, itu teman-teman melompati sekian banyak proses, gitu ya. Pertama terlihat, enggak terlihat, langsung jualannya terlihat. Terjadi interaksi, tidak terjadi. Anda hanya jualan, Anda tidak mau berinteraksi dengan calon pembeli Anda. Tidak bisa seperti itu, teman. Tidak bisa seperti itu. Harus berinteraksi, harus terjalin pertemanan. Kemudian itu tadi alurnya, ya. Alur bagaimana pemanfaatan FB itu untuk bisnis, khususnya network marketing. Nah, beberapa minggu yang lalu saya pernah live juga tentang bisnis network marketing, bahwa bisnis network marketing itu adalah bisnis trust, teman-teman. Bisnis trust, bukan bisnis barang. Sekalipun di sana ada barang, tapi pertama yang dinilai oleh orang yang mau gabung dengan kita adalah trust. Dia percaya tidak sama kita. Percaya tidak, begitu dia gabung dengan kita, mereka akan mendapatkan apa yang mereka harapkan dalam menjalankan bisnis network marketing. Jangan begitu dia gabung dengan kita dibiarin saja, gitu ya. Harapan dia tidak terpenuhi, tidak mereka dapatkan dari kita. Terima kasih Bang Dafir. Nah,
Kemudian itu tadi alur. Yang kedua, topik yang kedua, subtopik yang kedua adalah memahami dasar algoritma Facebook bekerja. Apa itu algoritma sih? Untuk orang-orang yang terbiasa dengan dunia digital marketing pasti tahu apa itu algoritma. Ya. Tapi bagi yang tidak terbiasa dengan dunia digital marketing, mungkin masih asing dengan istilah algoritma. Algoritma adalah cara kerja. Dalam hal ini adalah cara kerja Facebook. Ya, cara kerja Facebook. Bagaimana Facebook mendistribusikan postingan kita, gitu kan? Bagaimana Facebook memberitahukan postingan kita kepada teman-teman. Bagaimana Facebook mencatat aktivitas kita di Facebook. Itu namanya algoritma. Gitu ya. Nah, kita harus paham itu. Gitu ya. Ya, harus dipahami dari algoritma tadi. Satu, Facebook begitu kita posting ini ya, begitu kita posting, Facebook hanya akan menampilkan postingan kita pada plus minus 5% dari friend list kita, plus minus 5%, bisa kurang bisa lebih. Apa yang mempengaruhi kurangnya dan apa yang mempengaruhi lebihnya? Jadi misalnya kita punya pertemanan 1000 orang, di friendlist kita 1000 orang, maka kalau 5% berarti 50 orang. Ya. 50 orang akan dijangkau oleh postingan kita. Itu kalau 5%. Tapi bisa jadi yang dijangkau hanya 2%. Gitu. Kenapa? Karena postingan kita tidak banyak yang engage, gitu ya, tidak banyak yang komen, tidak banyak yang berinteraksi dengan postingan kita. Akhirnya hanya sebagian kecil dari pertemanan kita yang dikasih tahu, oh ini loh ada, misalnya postingan saya ini loh ada Aziz Supaidi lagi posting sesuatu, gitu, diberitahu kepada teman-teman saya. Tapi karena tidak menarik, karena saya misalnya posting jualan, kan orang tidak begitu tertarik dengan orang yang posting jualan di timeline ya. Akhirnya ya mungkin cuma 1% gitu ya, cuma 1% yang diberitahu. Nah itu kalau postingan kita tidak menarik, maka postingan kita akan di-decrease, diturunin reach-nya, jangkauannya oleh si algoritma Facebook. Bagaimana kalau postingan kita menarik, misalnya lucu, gitu ya. Mas Sause atau Mas Dafir ini hobinya bikin lucu, itu jangkauannya luas. Jangkauannya luas. Kenapa? Karena membuat orang suka, gitu. Membuat orang suka. Atau posting tentang kegiatan keluarga. Coba deh, kalau teman-teman posting kegiatan keluarga itu pasti engage-nya banyak. Tapi yang engage ya teman-teman dekat, gitu ya. Gitu. Jadi itu yang membuat postingan kita bisa lebih dari 5% jangkauannya, bisa juga turun dari 5%. Kemudian yang perlu difahami juga, hanya 2% dari pertemanan kita yang suka pada apa yang kita jual. Dan celakanya yang suka itu, yang 2% itu adalah yang melihat. Yang 2% itu yang melihat. Yang melihat tuh ya, bukan seluruh pertemanan, yang melihat. Gitu. Jadi sisanya nggak suka sebenarnya sama kita jualan. Kemudian 5% dari pertemanan kita itu tidak suka sama sekali apa yang kita jual, tidak peduli dengan apa yang kita jual. Nah ini yang paling besar, 93% dari pertemanan kita itu adalah orang-orang yang mencari informasi, gitu ya, mencari informasi. Informasi dalam hal apa? Banyak. Informasi itu mulai dari hal yang serius sampai yang santai, dari yang lucu-lucu, dari informasi ringan, quotes, kemudian tips-tips, kemudian informasi tentang bisnis, pengetahuan, berita, itu informasi. Tapi yang paling disuka adalah informasi yang bermanfaat, karena informasi yang tidak bermanfaat akan di skip oleh pertemanan kita. Nah,
Jadi kalau ada 93% orang yang mencari informasi, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu nyambung pada yang ketiga. Nah, ketiga, kita sudah paham tadi ya, algoritma Facebook tadi, bahwa hanya 5% yang dijangkau, kemudian yang 5% itu bisa bertambah, bisa berkurang gitu ya. Nah, kemudian subtopik yang ketiga adalah langkah-langkah teknis, teman. Setelah kita paham tadi alurnya, kemudian paham bagaimana pola algoritma Facebook bekerja, kemudian yang ketiga langkah-langkah teknis yang harus dilakukan. Ya. Dalam dunia network marketing, sebenarnya tidak hanya dalam dunia network marketing, dalam dunia bisnis secara umum, yang menggunakan Facebook untuk kegiatan bisnisnya, ada dua strategi yang digunakan. Ya. Ada dua strategi yang digunakan. Pertama adalah strategi marketing. Marketing itu kita posting sesuatu, berharap orang datang, berharap orang komen, berharap orang interaksi, berharap orang bertanya di postingan kita. Ya, itu strategi pertama, strategi marketing. Strategi kedua adalah strategi prospecting. Begitu kita aktif keluar di luar postingan kita, itu kita komen pada postingan orang di luar sana, di grup banyak sekali di Facebook itu ada grup, di fanpage segala macam. Kita menjangkau mereka, itu namanya kita prospecting. Kita jangkau mereka, kita berinteraksi dengan mereka, kita tambah mereka sebagai teman, gitu kan? Itu kita berinteraksi dengan mereka. Nah, karena itu dari dua hal itu apa yang perlu kita lakukan, langkah-langkah teknisnya. Nah, ini pertama yang perlu dilakukan karena kita menggunakan Facebook, maka yang perlu dilakukan pertama kali perbaiki profil ya, karena orang tidak akan mau menanggapi pertemanan Anda kalau profil Anda jelek. Ibarat kata orang mau kenalan tapi Anda tidak meyakinkan gitu. Orang yang diajak kenalan itu pasti akan mengacuhkan kita gitu. Nah, profil dalam hal ini itu banyak hal yang perlu dibenahi. Misalnya foto profil usahakan yang terbaik close up wajah kita, bukan foto seluruh badan. Apalagi banyak orang tidak pakai wajah kita, itu berbahaya. Apalagi pakai dagangan kita. Nah, ini banyak ya yang jualan herbal foto dagangannya, orangnya mana nggak ketahuan gitu loh. Nah, itu orang diajak kenalan pasti nolak. Kalau saya ada ratusan orang yang nge-add saya, namanya tidak jelas, fotonya tidak jelas, kadang foto anaknya, kadang foto hewan peliharaannya, kadang nggak ada fotonya, pasti tidak saya accept. Itu juga berlaku bagi orang lain, teman-teman. Kecuali orang yang menggunakan Facebook untuk iseng-isengan. Ya, kita mau menjangkau orang yang menggunakan Facebook itu untuk serius, bukan untuk orang iseng-isengan gitu ya. Buat apa Anda punya 5.000 teman tapi semuanya iseng semua? Gitu ya. Iseng semua, kadang online, kadang enggak gitu kan. Online sekarang sebulan lagi baru ada gitu kan. Buat apa gitu. Gitu. Nah, kita khususnya di network marketing ingin mencari orang-orang yang serius menggunakan Facebook, orang-orang serius dalam berbisnis gitu ya. Nah, untuk itu karena kita mencari orang yang serius, maka serius pula benahin profil kita. Karena begitu Anda add friend orang asing, yang dilihat oleh mereka profil Anda dan postingan-postingan Anda. Dilihat postingan Anda penuh dengan produk, mereka akan skip. Pertama, profil. Kedua, sortir pertemanan. Nah, kita ini mau menggunakan Facebook kita untuk bisnis, bukan untuk iseng-isengan gitu ya.
bukan iseng-isengan. Iseng-isengan ya sembarang saja, siapa masuk yang penting banyak gitu ya. Yang penting 5.000 jadinya keren, kita pertemanannya 5.000 gitu ya. Pertemanan saya itu tidak banyak teman-teman ya, tidak banyak. Kenapa? Karena sering saya buangin. Orang yang saya jangkau tidak respon, pasti saya buang. Buat apa naruh pertemanan banyak-banyak tapi mereka nggak respon begitu kita jangkau, kita sapa gitu ya, kita message ya, nggak komen gitu ya, anggap aja nggak ada, mending nggak ada sekalian gitu ya. Gitu. Jadi sortir pertemanan khusus orang-orang yang mau berinteraksi dengan Anda dan orang-orang yang sesuai dengan target market. Kalau kita mau jualan barang yang harganya 100.000, ya siapa kira-kira pasarnya? Orang yang Anda jualan barang yang harga 500.000, kira-kira pasarnya siapa? Orang Anda jualan barang yang 1 juta ke atas, pasarnya siapa? Gitu. Anda jualan bisnis, pasarnya siapa? Gitu. Itu harus perhatikan. Sortir aja. Sortir, sekalipun nanti menjadi sedikit di Facebook ini, begitu banyak orang yang bisa Anda tambah sebagai teman. Kemudian engagement, teman-teman, berinteraksi. Ya, engagement itu berinteraksi dengan orang lain, karena interaksi mengawali transaksi. Tanpa interaksi tak ada transaksi. Ingat itu ya. Tanpa interaksi tak ada transaksi. Nah, engagement itu seperti apa, atau interaksi itu seperti apa? Anda bereacting. Reacting itu misalnya like, love, itu reacting. Sekalipun itu ratingnya masih rendah, tapi daripada tidak. Kemudian commenting, berkomen. Anda komen di postingan orang, dan komen juga orang yang komen di postingan Anda, gitu ya. Pastikan komennya bermanfaat, jangan asal komen. Jangan hanya mantap, sip, hebat, itu apa? Apalagi hanya komennya gift gitu ya, boleh sih daripada tidak gitu, tapi orang akan lebih suka. Coba bayangkan, begitu Anda dikomen oleh orang dan orang itu memberi support kepada Anda, apalagi memberi saran kepada Anda, apalagi memberi sesuatu yang bermanfaat kepada Anda pasti akan suka sama dia. Begitupun orang lain kepada Anda ya. Kemudian setelah kita engage ya, kita jangkau orang-orang yang ada di luar friendlist kita. Di mana itu? Di grup, di fanpage. Di grup itu kita boleh posting di sana. Kita juga boleh komen pada postingan yang ada di sana. Pun kita bisa komen orang yang komen pada komenan tersebut. Berkenalanlah dengan mereka. Dengan cara apa? Ya komen aja, komennya dia kita komen juga. Kita ajak mereka berkomunikasi. Kemudian kita add mereka sebagai teman. Kalau cocok ya, kalau cocok kita add mereka sebagai teman. Setelah itu baru kembali ke yang satu tadi, ke alur kerja Facebook, alur kerja bagaimana kita memanfaatkan Facebook tadi, gitu ya. Ada interaksi, ada pertemanan, ada trust, baru terjadi transaksi, gitu ya. Kemudian setelah engagement, ketiga posting, penting ya, penting. Posting harus dipikirkan matang-matang teman-teman, jangan asal posting, apalagi comot dari sana sini gitu ya. Ambil postingan orang, taruh di timeline kita, ambil postingan orang, taruh di timeline kita. Boleh seperti itu, boleh. Memang tidak ada yang original memang kalau saat ini ya. Tapi harus dimodifikasi gitu ya. Jangan mentah-mentah kita plug gitu aja. Kita plug gitu aja di timeline kita, jangan. Kita modifikasi teman-teman. Sesuaikan dengan audiens kita, dengan target market kita gitu ya. Jadi bagaimana membuat postingan itu nanti akan saya bahas di materi selanjutnya, mungkin lusa ya.
Tapi ada rules yang harus dipegang ya pada saat kita posting. Pertama, postinglah di jam-jam santai. Jangan posting di jam-jam orang lagi kerja. Tapi sesuaikan juga dengan target market Anda. Kalau target market Anda seorang pekerja, ya jangan posting pada saat mereka kerja. Jam berapa? Jam 6 sampai jam 7 gitu, biasanya masih santai. Jam 5, jam 6, jam 7 masih santai pagi. Jam 12 ke atas, makanya saya sekarang siarannya jam 12 ya. Kemudian jam 6 sore ke atas sampai jam 9. Itu waktu-waktunya. Kemudian kapan kita seberapa sering harusnya kita posting? Lakukan posting minimal satu kali dalam sehari. Apakah itu pagi, siang, sore, minimal satu kali. Lebih bagus 2 kali, tapi yang sempurna katanya 3 kali. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Itu paling bagus. Nah, itu teman-teman ya. Ada 3 tadi yang sudah saya bahas. Bagaimana kita menggunakan Facebook untuk kegiatan bisnis kita. Sekalipun itu tidak detail sampai ke langkah-langkah teknisnya, yang memang tidak akan cukup kalau kita detailkan sampai langkah-langkah teknis, karena materi ini sendiri itu saya sarikan dari materi yang saya ikuti selama 3 jam ya, dan ini saya sampaikan mungkin sekitar setengah jam. Kalau teman-teman pengen lebih detail tentang bagaimana menggunakan Facebook ini untuk kegiatan bisnis, silahkan kontak saya, silahkan inbox saya, silahkan komen di bawah. Dan saya akan memberitahu kepada Anda, akan sharing kepada Anda bagaimana menggunakan Facebook ini untuk kegiatan bisnis. Demikian teman-teman, sharing saya pada kali ini, semoga bermanfaat. Bila Anda like, bila Anda suka silahkan klik like di bawah, silahkan komen juga, silahkan inbox saya kalau Anda pengen tahu lebih jauh tentang bagaimana memanfaatkan Facebook. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum.